Kalau sakit penyakit atau hal-hal yang kita dan saya melihat banyak sekali sebenarnya. Saya nggak punya statistiknya, tapi dari cerita-cerita yang saya dengar dari teman-teman, dari saudara saya, mungkin 90% penderitaan yang mereka alami itu sebenarnya karena their own, ya saya ngomong stupidity, karena their own free will, lebih halus. Ya. Tetapi begitu, saya pun pernah mengalami penderitaan. Kenapa? Karena keputusan saya sendiri bodoh. Saya gegabah, saya tidak mendengarkan Tuhan. Jelas Tuhan berkata melalui firman-Nya begini, saya tabrak. Ya kan? Ya itu karena pembunuhan saya sendiri. Begitu saya sempat mengalami kesulitan keuangan karena saya mengambil keputusan-keputusan yang tidak alkitabiah. Begitu apakah saya bisa mengatakan, ya ini karena Tuhan mau proses saya. Saya yakin sekali Tuhan sudah mengingatkan saya dengan segala cara. Tapi pada saat itu saya gelap mata, saya hanya memikirkan, ini ada opportunity cepat nih, uang cepat. Saya tabrak dengan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, uang saya lupa di mana tepatnya, tetapi harta yang cepat didapatkan akan cepat juga hilang. Ya saya tabrak kebenaran itu. Ya, Tuhan sudah mau melindungi saya melalui kebenaran firman itu. Kita bilang, no, walaupun kelihatannya menggiurkan, jangan kamu ambil itu. Tetapi karena kebodohan saya sendiri, karena free will saya sendiri, saya tabrak firman Tuhan tersebut. Sehingga saya mengalami penderitaan. Gitu. Ya, jadi kita harus lihat, tetapi kalau kita berbicara seperti murid Kristus, ketika memberitakan firman dengan berani, dan ada pihak-pihak yang merasa terusik dan akhirnya menganiaya, itu bukan karena kebutuhan kita, tapi itu memang terjadi. Karena Tuhan sendiri sudah mengatakan bahwa engkau akan di dunia ini engkau akan mengalami penderitaan. Jadi kita harus lihat konteksnya, penderitaan yang dimaksud itu seperti apa. Ya. Tetapi kalau Tuhan yang menyebabkan sakit penyakit di dalam hidup kita, itu menjadi tidak relevan. Karena Tuhan sendiri sudah berfirman, oleh bilu-bilunya engkau telah sembuh. Kok malah dikasih sakit penyakit lagi? Udah disembuhin kok. Itu tidak relevan. Ya, begitu. Terus gimana? Tadi mungkin pertanyaan yang tadi yang aku sempat skip. Pertanyaan yang mana? Sorry, tadi yang kita harus bertindak. Kita itu harus sebagai anak Tuhan. Kita kan disebut sebagai anak Tuhan. Ya. Baik itu orang di luar Kristen, di dalam Kristen, kita disebut sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan, pengikut Kristus, gitu kan. Oke. Nah, apa yang harus kita lakukan? Oke. Kan banyak orang tuh, kalau yang ngomong, ya yang penting kehidupan kita kan baik-baik aja. Nggak nyalain orang lain. Oke. Nah, untuk hal itu, untuk pertanyaan itu adalah jawabannya kalau saya melihat begini. Contoh, kursi yang kamu dudukin, bro, itu diciptakan oleh seseorang, diciptakan oleh manusia. Kursi tersebut mempunyai purpose, mempunyai tujuan. Itu diciptakan untuk suatu tujuan. Diciptakan bisa dengan desain yang bermacam-macam. Ini kebetulan bahannya kain berwarna biru. Kita bisa temukan kursi lain berbahannya besi atau bahannya kayu. Warnanya pun sangat variatif. Harganya pun sangat variatif. Tetapi setiap kursi-kursi ini mempunyai satu purpose, satu tujuan. Apa tujuannya? Supaya bisa dipakai untuk duduk. Ya. Tetapi kalau sama seperti kita manusia, setiap manusia itu punya tujuannya. Kita diciptakan, kita mempunyai tujuan. Tuhan tuh punya tujuannya dalam hidup kita secara spesifik. Bukan berarti berarti nggak penting dong kursinya bersih atau enggak. Kotor aja yang penting bisa dipakai. Bukan berarti kita tidak memperhatikan hal itu. Tapi kita jangan melupakan tujuan utama hidup kita. Ya, kembali lagi. Bukan berarti kita tidak bisa bekerja dengan sepenuh hati dengan sesuai passion kita, atau kita bisa menikmati waktu-waktu
bersama keluarga kita, tetapi tujuan utama kita jangan sampai kita lupakan. Dan saya percaya firman Tuhan mengatakan apa namanya, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, kebutuhan-kebutuhan kita, segala hal yang kita perlukan, yang kita inginkan mungkin dalam hati kecil kita, itu Tuhan tuh memikirkannya. Tetapi saya percaya fokus kita adalah tujuan kita diciptakan itu apa, itu kita fulfill, dan Tuhan tuh akan take care the rest of our life. Dan saya jamin, ketika Tuhan sudah take care hidup kita, itu jauh lebih baik daripada kita sendiri yang take care hidup kita. Karena manusia tuh banyak sekali keterbatasan. Tetapi Tuhan tuh sudah hidup di masa depan, jadi Tuhan sudah tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Dia akan menuntun kita ke ke padang yang tenang, ke tempat yang baik. Gitu. Tuhan tidak akan mengarahkan kita kepada hal-hal yang buruk. Jadi mungkin menjawab pertanyaan itu, bagaimana kita fulfilling the purpose, itu menjadi target kita sebenarnya. Ya tadi kan mungkin Bro Rio sampaikan, ya kita sebagai orang Kristen ya nggak usah neko-neko, kita ya cuma ya kita hidup, kita nggak nyusahin orang, ibaratnya kita nggak jahat sama orang, ya kita tiap minggu ke gereja, doa, udah cukup lah. Saya percaya ada sesuatu yang lebih di sana. Karena Tuhan nggak menciptakan manusia untuk semuanya sama rata, enggak cuma begitu aja. Ada satu tujuan, ada satu panggilan yang Tuhan mau kita fulfill. Ya, dan itu butuh ketaatan atau butuh kerjasama dari free will kita. Apa kita mau tunduk kepada kehendak Tuhan, atau kita mau semau kita sendiri. Berarti Tuhan memberikan kita jalan. Sudah jelas jalannya seperti apa. Terus kamu kita ini suruh milih. Apakah kamu mau memilih jalan kehidupan atau kematian? Betul. Tapi kita diberikan free will untuk memilih. Betul. Yang mana nih kita yang mau pilih? Kita mau jalan di jalan yang mana? Betul. Cuman pesan Tuhan ialah pilihlah kehidupan. Oke. Jadi, apalagi yang ingin Kosen sampaikan kepada para teman-teman nih? Ya, jadi saya melihat, saya bacain satu firman, mungkin ini buat satu firman penutup ya. Jadi mohon maaf, mungkin ada 2 ayat penutup. Ya, saya bacakan ya, di Hosea 4 ayat 6. Ini versi bahasa Inggrisnya. Jadi ditulis di Hosea 4 ayat 6. My people are destroyed for lack of knowledge. Umatku hancur atau binasa karena kekurangan pengetahuan, karena kurangnya pengetahuan. Bukan dikatakan my people are destroyed karena kalah dari kuasa kegelapan. No. Tetapi firman Tuhan mengatakan karena kurangnya pengetahuan. Ya. Dan di Ibrani 4 ayat 2 dikatakan, for indeed the gospel was preached to us as well as to them, but the word which they heard did not profit them, not being mixed with faith in those who heard it. Artinya, bahasa Indonesianya, firman Tuhan itu penuh dengan kuasa, tetapi firman Tuhan itu tidak memiliki kuasanya lagi, tidak memiliki kuasa lagi. Kenapa? Karena tidak ada iman di sana. Jadi, dan kita tahu ya, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi pentingnya kita tahu kebenaran firman Tuhan. Itu adalah dasar iman kita. Ketika kita tahu kebenaran firman Tuhan, iman mulai timbul. Karena kan kita mendengar firman Tuhan. Ketika iman timbul, iman bekerja sama dengan firman Tuhan, itu akan menghasilkan kuasa dalam hidup. Jadi kalau kita tentu saja kita punya kerinduan ya teman-teman ya. Tuhan kita tuh Tuhan yang penuh dengan kuasa, yang unlimited kuasanya. Tentu saja kita rindu, hidup kita pun penuh dengan kuasa.
Firman Tuhan di Ibrani mengatakan kita harus bekerja sama dengan iman supaya firman itu memiliki kuasa. Dan di Hosea tadi dikatakan kekurangan pengetahuan itu bisa menghancurkan hidup kita. Bukan kuasa gelap, tetapi kurangnya pengetahuan. Jadi seperti tadi di awal saya cerita, bagaimana ada mungkin kepercayaan kita, doktrin-doktrin kita di masa lalu yang kita percayai itu adalah kebenaran, tetapi itu sebenarnya bukan kebenaran. Yuk, jadi melalui apa yang kita sudah bagikan, kita sudah saling sharingkan ini, yuk kita sama-sama kejar kebenaran firman Tuhan yang sejati dan kita aplikasikan ya dengan iman. Betul. Jadi selain kita baca firman Tuhan, kita juga harus melakukan agar kita dapat memberikan dampak buat orang-orang di sekitar kita. Ya, dampak buat diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita otomatis. Pertama pasti merubah hidup kita dulu. Betul. Ya. Betul. Setelah hidup kita mulai berubah, kita juga dapat mengusahakan agar dapat kehidupan orang lain juga ikut mengenal Tuhan. Amin. Oke, thank you teman-teman buat podcast malam hari ini. Luar biasa. Apakah Tuhan mengatur segalanya di dalam kehidupan kita? Apakah ada Tuhan di dalam hidup kalian dan kita semua? Jadi, kalau misalnya ada pesan yang ingin disampaikan, isi di dalam kolom komentar. Mau diserang, mau dihujat, mau diberkati, mau disampaikan kepada orang lain lagi, yuk kita sama-sama mengenalkan firman Tuhan kepada banyak orang. Bukan cuma di dalam kehidupan kita sendiri, tapi juga di dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Thank you semua. Stay in faith and renew your mind.